Haleluya, salam saudaraku. Berjumpa kembali dalam program Jalan Kehidupan. Masih dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah, kita akan bersaat teduh bersama-sama agar sepanjang hari yang akan kita lalui hari ini sungguh menjadi hari yang menyenangkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu lawatan-Mu melawat kami. Dan biarlah firman yang sebentar kami renungkan boleh menjadi rema yang akan menuntun sepanjang hari ini untuk kami mentaati kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Amsal 16 ayat 2. Amsal 16 ayat 2 berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pemandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudaraku, jika kita memperhatikan kehidupan sosial masyarakat kita akhir-akhir ini, seringkali terjadi kontroversi di sana-sini, baik di dunia maya maupun di dalam dunia real. Hampir tidak ada satu isu pun yang tidak kontroversi. Demikian juga dalam segi kehidupan yang lain, ada begitu banyak kontroversi di sana-sini. Soal pesawat presiden diganti warna saja, itu juga menimbulkan kontroversi. Itu artinya kita memiliki pandangan masing-masing tentang sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, dan kita tidak pernah bisa sepakat soal itu. Demikian juga dalam kehidupan kita secara rohani, saudaraku. Ada banyak kontroversi di sana-sini dan tidak dapat kita hindari. Soal baptisan Roh Kudus misalnya, ada orang yang setuju dan ada orang yang tidak setuju. Soal persepuluhan pun demikian. Ada kelompok tertentu yang mengatakan tidak perlu, ada kelompok tertentu yang mengatakan itu sangat perlu. Ada gereja tertentu kalau memuji Tuhan, bertepuk tangan, berekspresi, berjingkrak-jingkrak dan lain sebagainya. Tetapi ada kelompok tertentu yang suka beribadah dalam suasana hening. Dan masih banyak perbedaan-perbedaan yang lain yang seringkali menjadi kontroversi. Menjadi pertanyaan adalah, mana kira-kira yang benar? Tentu saja untuk menjawab pertanyaan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, sebab dasar pijaknya tentu berbeda-beda. Namun secara mainstream, dasar pijak yang umum selalu mengacu kepada firman Allah atau Alkitab sebagai dasarnya. Dan meskipun ada berbagai metode dalam mendekati Alkitab, namun secara standar pasti ada cara pendekatan yang sifatnya umum dan bisa diterima oleh semua kalangan. Namun di atas semua itu, saudaraku, soal kontroversi ini, Alkitab telah mengatakannya terlebih dahulu, sebagaimana yang kita baca di dalam Amsal 16 ayat yang kedua. Segala jalan orang adalah bersih menurut pemandangannya sendiri. Dari sini kita bisa mengerti bahwa sejak ribuan tahun yang lampau, paling tidak pada zaman Salomo, terjadi kontroversi-kontroversi terhadap segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Tampaknya soal pro dan kontra telah menjadi sesuatu yang lumrah sejak zaman dahulu kala. Namun yang terpenting dari semua itu, saudaraku, jangan sampai karena perbedaan pandangan dan pendapat kita menjadi saling musuhan, saling benci, dan bahkan saling menghancurkan. Ini sesuatu yang merugikan tentunya. Sebab jika kita mengacu pada Amsal 16 ayat yang kedua itu, perbedaan pandangan yang terjadi, ukuran kebenarannya bukanlah apa yang menjadi pendapat saya dengan argumen-argumen yang begitu banyak, melainkan Tuhan sendiri. Sebab di ayat yang selanjutnya dikatakan, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Itu artinya kita harus berani jujur soal pandangan-pandangan yang kita miliki tidaklah selalu benar. Itu artinya kita harus berani terbuka terhadap kritik dan berani menerima kebenaran-kebenaran lain selain yang kita miliki. Sebab sesungguhnya
Tidak ada kebenaran yang absolut di muka bumi ini. Kebenaran yang absolut hanyalah milik Allah. Dialah ukuran kebenaran itu dan dialah kebenaran itu. Kita manusia ini sebenarnya sedang berusaha untuk mencari kebenaran itu. Dengan metode-metode yang kita miliki, dengan pendekatan-pendekatan yang kita miliki, kita berharap kita menemukan kebenaran itu. Nah, dalam upaya mencari kebenaran itulah saudaraku, masing-masing orang memiliki pandangan tentang kebenaran itu. Nah, disinilah problemanya. Sebab kita bisa memiliki pandangan yang berbeda. Lalu pelajaran apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan tersebut di atas? Pertama, yakinilah kebenaran yang Anda miliki. Kedua, pertahankan kebenaran yang Anda miliki itu dengan argumen-argumen yang benar dan dengan metodologi yang disepakati oleh pandangan umum. Dan bila ada pandangan kita yang memang perlu dikoreksi, mari dengan rendah hati kita mengakuinya sebagai sebuah kekeliruan dan kita mau belajar untuk sesuatu yang baru yang datang daripada Tuhan. Ketiga, terbukalah terhadap kritik. Entah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Karena kritik akan menolong kita untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang lainnya. Keempat, di atas semua itu kita harus sepakat bahwa kebenaran sesungguhnya adalah milik Allah dan Allah adalah kebenaran yang absolut. Kepadanya lah kita harus takluk, segala pikiran, segala argumen harus ditaklukkan ke bawah kaki Tuhan sebab dialah kebenaran itu. Ingatlah seberapa besar usaha Anda untuk mencari kebenaran, Tuhanlah yang menguji hati Anda. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan, yang menolong kami untuk terus-menerus menemukan kebenaran-kebenaran ilahi. Roh Kudus, bantulah kami agar dalam upaya kami menemukan kebenaran itu, kami tetap berjalan di dalam on the track-nya Tuhan, dan olehnya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama.